Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Binta Mahera dari Prodi D3 Keperawatan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian asuhan keperawatan pada tuan atau Nyonya X dengan diagnosa medis hipertensi di Puskesmas X tahun 2022. Latar belakang. Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada indikator-indikator kunci penyakit tidak menular yang tercantum dalam RPJM 2015-2019. Prevalensi hipertensi pada penduduk usia 18 tahun ke atas meningkat dari 25,8% menjadi 34,1%. Prevalensi obesitas penduduk usia 18 tahun ke atas meningkat dari 14,8% menjadi 21,8%. Prevalensi asma pada penduduk semua umur menurun dari 4,5% menjadi 2,4%. Prevalensi kanker meningkat dari 1,4 per mil menjadi 1,8 per mil. Prevalensi stroke pada penduduk umur lebih dari 15 tahun meningkat dari 7 menjadi 10,9 per mil, menurut Yanti Cahyati et al. 2021. Berdasarkan data tersebut, penyakit hipertensi mengalami peningkatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyakit tidak menular lainnya. Rumusan masalah, bagaimanakah asuhan keperawatan pada tuan atau Nyonya X di Puskesmas X tahun 2022? Untuk tujuan penelitian, mampu melakukan asuhan keperawatan pada tuan atau Nyonya X di Puskesmas X tahun 2022. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama dari segi teoritis. Manfaat dari studi kasus ini yaitu dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan khususnya mengenai asuhan keperawatan pada orang dewasa dengan diagnosis medis hipertensi. Yang kedua, manfaat praktis bagi Puskesmas X, yaitu manfaat bagi tempat penelitian yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mengenai asuhan keperawatan pada orang dewasa sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif. Yang kedua, untuk Universitas Harapan Bangsa, manfaatnya yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan serta sebagai sarana memperkaya ilmu pengetahuan mengenai manajemen keperawatan pada orang dewasa. Yang ketiga, bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti itu sebagai sarana untuk membandingkan teori dan praktek mengenai asuhan keperawatan pada orang dewasa. Yang keempat, bagi keluarga pasien. Manfaat bagi keluarga pasien agar keluarga dapat mengetahui tentang perawatan hipertensi pada orang dewasa. Tujuan pustaka. Hipertensi adalah peningkatan tekanan sistol yang tingginya tergantung individu yang terkena. Tekanan darah berfluktuasi dalam batas-batas tertentu tergantung posisi tubuh, umur, dan tingkat stres yang dialami. Penyebab hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer banyak dipengaruhi oleh pola hidup, misalnya makanan yang tidak sehat, kurang olahraga, dan minum minuman yang beralkohol. Sedangkan hipertensi sekunder disebabkan oleh penyakit lain. Penyakit lain hipertensi sekunder antara lain penyakit ginjal, tiroid, dan paratiroid. Dari beberapa penelitian, ada beberapa gejala yang dirasakan oleh sebagian orang. Gejala-gejala tersebut bervariasi antara lain sakit kepala, pusing, migrain, sukar tidur, sesak nafas, cepat marah, telinga berdenging, tengkuk terasa berat, dan sebagainya. Kondisi hipertensi yang berkepanjangan sangat berpotensi menyebabkan gangguan pembuluh darah di seluruh organ tubuh. Angka kematian yang tinggi pada penderita darah tinggi terutama disebabkan oleh gangguan jantung. Metode studi kasus. Metode studi kasus yang pertama yaitu rancangan studi kasus. Metode penelitian ini adalah deskriptif dalam bentuk studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah penelitian yang mencakup pengkajian bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat, maupun karakter yang ada dari suatu kasus secara intensif dan rinci menurut Nur Salam 2016. Kedua, subjek studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah individu dengan masalah hipertensi. Individu yang dimaksud di sini adalah orang dewasa yang memiliki penyakit hipertensi. Orang dewasa yang dimaksud adalah berada di rentang usia 26-45 tahun menurut Departemen Kesehatan RI 2009 yang diakses melalui depkes.go.id.
Yang ketiga, fokus studi. Fokus studi kasus dalam penelitian ini adalah memberikan asuhan keperawatan pada pasien penderita hipertensi. Yang keempat, definisi operasional. Pemberian asuhan keperawatan pada pasien penderita hipertensi adalah suatu rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang langsung diberikan kepada klien hipertensi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan berpedoman pada standar keperawatan, dilandasi etik dan etika keperawatan dalam lingkup wewenang serta tanggung jawab keperawatan. Tempat dan waktu studi kasus. Lokasi studi kasus dilakukan di Puskesmas X. Waktu penyusunan studi kasus dilaksanakan tanggal 12 Desember 2022 sampai 19 Juni 2023. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah laporan studi kasus yang menggunakan standar perawatan anak tahun 1991. Yang pertama, anamnesis. Peneliti melakukan pengkajian dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pasien dan keluarganya menurut Ledono DKK 2012. Nomor 2, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah peninjauan dari ujung rambut sampai ujung kaki atau head to toe pada setiap sistem tubuh yang memberikan informasi objektif tentang klien dan memungkinkan perawat untuk membuat penilaian klinis. Menurut Kasyati dan Niwayandwi Rosmalawati tahun 2016. Nomor 3, dokumentasi. Asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada orang dewasa didokumentasikan dalam bentuk asuhan keperawatan menggunakan standar perawatan anak tahun 1991 serta menggunakan dokumentasi dalam bentuk foto. Nomor 4, telaah dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dengan melihat data-data yang ada pada rekam medis pasien. Penyajian data. Pada penelitian studi kasus ini, peneliti menyajikan data secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan ke dalam teks dan bersifat naratif. Selanjutnya, etika studi kasus. Masalah etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian. Mengingat penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan. Yang pertama, informed consent. Informed consent adalah bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden dengan memberikan lembar persetujuan. Lembar persetujuan ini diberikan sebelum penelitian dilakukan sebagai persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan informed consent adalah agar responden mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampaknya. Jika responden bersedia, maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan, dan jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak responden. 2. Anonymity atau tanpa nama. Anonymity adalah masalah etika keperawatan, merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar proses pendokumentasian dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan. Pada penelitian ini, peneliti tidak akan mempublikasikan nama tiap responden. Peneliti hanya menggunakan kode responden. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan untuk proposal penelitian KTI. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.